Nah, pertanyaannya ketika John Herdman sekarang sudah mengiyakan menangani tim nasional Indonesia, pola seperti apa yang dia akan tampilkan bersama dengan timnas kita? Kalau melihat Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi. Timnas Indonesia masuk grup mudah. Hasil drawing AFC Nations League, begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan begini gambaran ranking FIFA Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, target besar kembali dipasang untuk Timnas Indonesia. Melalui roadmap yang dirilis PSSI pada akhir 2025, publik sepak bola tanah air diajak menatap ambisi baru. Di bawah komando John Herdman, skuad Garuda diproyeksikan menutup tahun 2026 dengan posisi 110 dunia, sebuah lompatan signifikan yang menuntut konsistensi hasil, strategi matang, dan mental bersaing di level internasional. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, titik awal dari peringkat 122 dunia. Perjalanan Timnas Indonesia menuju target 110 dunia dimulai dari posisi yang tidak mudah. Saat ini Indonesia berada di peringkat 122 dunia dengan perolehan 1144,73 poin. Artinya ada jarak 12 tangga yang harus didaki dalam kurun waktu 1 tahun kompetitif. Angka ini menjadi gambaran jelas betapa setiap pertandingan ke depan memiliki nilai strategis, bukan sekedar uji coba atau formalitas kalender internasional. Momentum terdekat datang dari FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 23–31 Maret 2026. St. Kitts and Nevis sudah dipastikan menjadi salah satu lawan, sementara 1 slot lainnya masih menunggu konfirmasi. Selain itu, rangkaian FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November 2026 membuka peluang tambahan untuk mendulang poin. Tak kalah penting, John Herdman juga akan memimpin langsung Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang berlangsung pada Juni hingga Juli. Ajang regional yang kerap menjadi tolok ukur mental juara skuad Garuda. Fakta kedua, ranking Asia belum mencerminkan potensi. Jika dilihat dari kacamata Asia, posisi Indonesia juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 23 Asia, tertinggal dari rival regional seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kondisi ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan potensi skuad, terutama dengan target besar lolos ke perempat final Piala Asia 2027 yang sudah dicanangkan federasi. Thailand berada di peringkat 16 Asia, Vietnam di posisi 19, sementara Malaysia menempati posisi 22. Jarak ini menuntut John Herdman untuk langsung tancap gas sejak awal masa jabatannya. Konsistensi permainan, keberanian bereksperimen, serta efektivitas hasil menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya naik di ranking dunia, tetapi juga mulai disegani di level Asia. Fakta ketiga, peta kekuatan Asia Tenggara jadi cermin persaingan. Peringkat FIFA negara Asia Tenggara saat ini memberi gambaran jelas peta persaingan regional. Thailand masih menjadi yang terbaik di posisi 96 dunia, disusul Vietnam di peringkat 108. Malaysia berada tepat di atas Indonesia dengan posisi 121, sementara skuad Garuda menguntit di peringkat 122 dunia. Di bawahnya ada Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Brunei, Laos, hingga Timor Leste.
Kondisi ini menegaskan bahwa persaingan regional semakin ketat dan margin kesalahan kian tipis. Setiap kemenangan atau kekalahan bisa berdampak langsung pada posisi ranking. Disinilah peran John Hartman diuji, bukan hanya sebagai peracik strategi, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu membangun kepercayaan diri tim. Target 110 dunia bukan sekedar angka, melainkan simbol bahwa timnas Indonesia siap naik kelas dan bersaing di panggung yang lebih tinggi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa ambisi PSSI dan Timnas Indonesia kini sudah masuk fase yang lebih berani dan terukur. Target peringkat 110 dunia bukan sekedar janji optimistis, melainkan sinyal bahwa federasi ingin memaksa tim nasional keluar dari zona nyaman. Dengan kalender internasional yang padat dan banyaknya laga resmi maupun uji coba bernilai poin, peluang itu terbuka, tetapi hanya jika setiap pertandingan diperlakukan sebagai final kecil. Lebih lanjut, di sisi lain, target ini juga menempatkan John Hartman dalam tekanan yang nyata. Publik tidak lagi hanya menilai permainan atraktif, tetapi juga hasil konkret yang berdampak pada ranking. Kemenangan atas lawan yang secara ranking berada di atas Indonesia menjadi keharusan, bukan bonus. Jika terlalu sering bermain aman atau hanya mengejar eksperimen tanpa hasil, lompatan peringkat akan sulit terwujud. Peringkat Asia yang masih di luar 20 besar mempertegas bahwa pekerjaan rumah timnas Indonesia belum selesai. Secara kualitas pemain, Indonesia mulai sejajar dengan rival regional, namun konsistensi dan mental bertanding di laga krusial masih menjadi pembeda. Inilah ujian utama Hartman, membentuk tim yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga tahan tekanan saat poin FIFA dipertaruhkan. Pada akhirnya, situasi ini bisa menjadi titik balik penting. Jika target tercapai, Timnas Indonesia akan memasuki era baru dengan kepercayaan diri dan legitimasi internasional yang lebih kuat. Namun jika gagal, roadmap yang sudah diumumkan beresiko menjadi bumerang, karena ekspektasi publik sudah terlanjur naik. Semua bergantung pada keberanian mengambil resiko, ketepatan memilih lawan, dan konsistensi hasil sepanjang 2026. Jangan pernah ragu dengan arah yang sedang ditempuh. Target besar memang selalu datang bersama tekanan, tapi justru disitulah mental juara dibentuk. Timnas Indonesia sedang berada di fase yang jarang terjadi, saat mimpi bukan lagi sekedar wacana, melainkan tujuan yang ditulis jelas dan diperjuangkan bersama. Setiap langkah kecil, setiap laga, setiap kemenangan akan selalu punya arti. Ingat bahwa perubahan besar tidak lahir dari jalan yang nyaman. Ketika standar dinaikkan dan ekspektasi membesar, itu tandanya Indonesia mulai diperhitungkan. Kekalahan bukan akhir, kritik bukan penghalang, dan keraguan bukan alasan untuk mundur. Semua itu adalah bahan bakar untuk tubuh kuat. Percaya pada proses, percaya pada kerja keras, dan percaya pada identitas sendiri. Garuda tidak terbang karena angin yang tenang, tetapi karena berani menantang badai. Jika fokus dijaga dan semangat disatukan, peringkat hanyalah angka yang akan mengejar usaha. Media Vietnam komentari John Hartman resmi jadi pelatih Timnas Indonesia standar Piala Dunia. Kabar penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia tak hanya menyita perhatian publik tanah air, tetapi juga menggema hingga Asia Tenggara. Media Vietnam ikut menyoroti langkah PSSI yang dinilai berani dan ambisius. Sosok Hartman dianggap membawa standar Piala Dunia untuk sepak bola Indonesia. Berikut ini 3 faktanya. Sorotan Asia Tenggara untuk pelatih baru Indonesia. Penunjukan John Hartman langsung menjadi bahan perbincangan di kawasan Asia Tenggara. Media Vietnam, Soha.fn, menempatkan kabar ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tengah menaikkan level ambisi sepak bolanya.
Mereka menilai PSSI tidak main-main dalam memilih sosok pengganti di kursi pelatih kepala. Dalam ulasannya, Soha.fn menegaskan bahwa pelatih baru Indonesia memiliki standar Piala Dunia. Media tersebut menulis, media Asia Tenggara ramai membicarakan pelatih baru Indonesia yang berstandar Piala Dunia. Mereka juga menambahkan bahwa Indonesia telah menunjukkan ambisi besar dengan merekrut pelatih kelas atas. Langkah ini dinilai sebagai pesan terbuka bahwa timnas Indonesia tak lagi sekadar menjadi pelengkap di level Asia. Kontrak jangka menengah dengan target jelas. John Herdman resmi ditunjuk PSSI pada Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Pria asal Inggris itu berusia 50 tahun, dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Artinya, Herdman setidaknya akan menahkodai timnas Indonesia hingga 2028. Durasi kontrak tersebut menunjukkan kepercayaan federasi, sekaligus memberi ruang bagi Herdman untuk membangun tim secara bertahap. Tidak sekadar mengejar hasil instan, tetapi juga fondasi jangka menengah. Banyak pengamat menilai model ini sejalan dengan karakter Herdman yang dikenal sebagai pelatih pembangun tim dengan visi jangka panjang. Rekam jejak Piala Dunia dan Olimpiade. Sorotan media Vietnam bukan tanpa dasar. John Herdman memiliki rekam jejak panjang di level internasional. Ia pernah menangani timnas putri Selandia Baru dari 2006 hingga 2011, lalu timnas putri Kanada pada 2011 hingga 2018. Setelah itu, ia dipercaya memimpin timnas Kanada pria dari 2018 hingga 2022, serta Toronto FC pada periode 2023 hingga 2024. Dari total 108 pertandingan bersama berbagai tim, Herdman mencatatkan 54 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 41 kekalahan. Prestasinya pun tak sembarangan. Ia membawa timnas putri Selandia Baru lolos ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011. Bersama timnas putri Kanada, ia meraih medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Puncaknya, Herdman sukses mengantar timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Sebuah catatan yang membuat media Vietnam menyebutnya pelatih dengan standar Piala Dunia. Dengan rekam jejak tersebut, ekspektasi publik Indonesia pun meninggi. Timnas Indonesia kini memikul harapan besar untuk membawa timnas Indonesia naik kelas dan berbicara lebih banyak di panggung Asia, bahkan dunia. Situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di titik persimpangan penting. Penunjukan John Herdman bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan pernyataan arah dan ambisi PSSI. Reaksi media Vietnam yang menyebut standar Piala Dunia justru menegaskan bahwa langkah ini terbaca jelas oleh negara tetangga Indonesia, tak lagi ingin dipandang sebagai kekuatan pinggiran di Asia Tenggara. Namun, pujian dari luar juga membawa konsekuensi. Ekspektasi publik otomatis melonjak dan tekanan terhadap Herdman akan sangat besar sejak laga pertama. Pengalaman Piala Dunia dan Olimpiade memang memberi legitimasi kuat, tetapi konteks timnas Indonesia berbeda. Ia harus berhadapan dengan kultur sepak bola lokal, dinamika supporter, serta tuntutan hasil cepat yang kerap tak sejalan dengan proses pembangunan tim. Di sisi lain, momentum ini seharusnya dimanfaatkan sebagai fase belajar nasional. Jika PSSI konsisten memberi waktu dan dukungan penuh, maka hadirnya Herdman bisa menjadi transfer pengetahuan, bukan hanya soal taktik, tetapi juga manajemen tim, mental bertanding, dan standar profesional internasional. Jika itu terjadi, maka pujian media Vietnam bukan hanya headline sesaat, melainkan awal perubahan persepsi terhadap sepak bola Indonesia di kawasan, dan mungkin lebih jauh lagi. Erick Thohir, FIFA Series harus dimaksimalkan oleh timnas. Kepercayaan FIFA kepada Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series bukan sekedar penunjukan seremonial. Bagi PSSI dan Tim Nasional Indonesia, ajang ini dipandang sebagai momentum penting untuk menguji kesiapan tim menghadapi level persaingan global. Melalui pertandingan persahabatan terstruktur lintas konfederasi, Timnas diharapkan mendapat pengalaman yang selama ini jarang diperoleh. Kalimat kuncinya sederhana, namun tegas berikut ini, 3 faktanya. Fakta pertama, ujian level dunia di depan mata. Keikutsertaan Indonesia dalam FIFA Series membuka pintu pertemuan dengan lawan-lawan dari berbagai belahan dunia. Selama ini, Timnas Indonesia lebih sering berhadapan dengan negara-negara Asia dalam agenda resmi maupun uji coba. FIFA Series menghadirkan tantangan berbeda karena mempertemukan timnas dengan wakil Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, hingga Oseania. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai pengalaman semacam ini sangat krusial untuk perkembangan pemain. Ia menegaskan bahwa menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin akan membentuk mental bertanding yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kualitas teknis.
Ini adalah kesempatan besar yang harus kita manfaatkan untuk terus menguji dan menaikkan level timnas. Dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis, kata Erik dalam keterangan tertulis yang diterima pewarta. Fakta kedua, laboratorium taktik dan karakter pemain. FIFA Series tidak hanya soal jumlah pertandingan, tetapi juga soal ragam gaya bermain yang dihadapi. Setiap konfederasi memiliki karakter khas, mulai dari kekuatan fisik tim Afrika, kedisiplinan taktik Eropa, kreativitas Amerika Selatan, hingga kecepatan permainan tim dari kawasan CONCACAF. Bagi timnas Indonesia, kondisi ini menjadi semacam laboratorium hidup untuk membaca pola permainan berbeda. Melalui laga-laga tersebut, pelatih dan staf teknis dapat mengevaluasi sejauh mana pemain mampu beradaptasi di bawah tekanan yang bervariasi. Erick Thohir menyebut proses ini sebagai jalan terjal namun penuh peluang. Ini adalah jalan terjal sekaligus peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujarnya. Dari sini, PSSI berharap timnas tidak hanya kuat di kawasan sendiri, tetapi juga kompetitif secara global. Fakta ketiga, Indonesia kembali di kalender resmi FIFA. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menempatkan kembali sepak bola nasional dalam radar resmi FIFA sebagai penyelenggara event internasional. Indonesia akan menjadi tuan rumah bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Status ini dinilai penting karena menunjukkan kepercayaan Federasi Dunia terhadap kesiapan infrastruktur dan organisasi sepak bola Indonesia. FIFA Series sendiri merupakan program resmi FIFA yang dirancang untuk mempertemukan tim-tim nasional lintas konfederasi dalam laga persahabatan terstruktur. Program ini bertujuan menambah pengalaman internasional sekaligus mendorong pemerataan perkembangan sepak bola global. Setelah edisi perdana pada 2024 yang digelar di 5 negara, kini Indonesia mendapat panggung untuk menunjukkan kapasitasnya, bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai tuan rumah yang siap memaksimalkan peluang bagi kemajuan timnas. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan penting antara peluang besar dan tuntutan pembuktian. Kepercayaan FIFA melalui penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series adalah pengakuan internasional yang tidak datang begitu saja. Namun, kepercayaan itu hanya akan bermakna jika benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas tim nasional, bukan sekedar agenda pertandingan yang lewat begitu saja. FIFA Series memberi ruang bagi timnas untuk keluar dari zona nyaman. Selama ini, Indonesia kerap mengukur diri di level Asia, sehingga peta kekuatan global terasa jauh. Bertemu lawan dari berbagai konfederasi akan membuka mata pemain, pelatih, dan federasi tentang standar permainan dunia yang sesungguhnya. Dari sini akan terlihat apakah pembangunan tim selama ini sudah berada di jalur yang tepat atau masih membutuhkan pembenahan mendasar. Di sisi lain, ajang ini juga menjadi ujian manajemen dan visi PSSI. Memaksimalkan FIFA Series berarti berani menerima resiko kekalahan demi pembenajaran jangka panjang. Tekanan publik hampir pasti muncul ketika hasil tidak sesuai harapan. Namun justru pada fase inilah mental sepak bola nasional ditempa. Apakah ingin tumbuh sebagai tim besar yang siap kalah untuk belajar atau tetap nyaman dengan target aman di level regional? Ini adalah momen untuk percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jalan yang sedang ditempuh memang berat, penuh tantangan, dan mungkin diiringi kegagalan. Tapi justru dari laga-laga sulit itulah mental juara dibentuk. Tidak ada tim besar yang lahir dari pertandingan mudah dan pujian instan. Setiap kesempatan melawan lawan kuat adalah cermin untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan sejauh mana mimpi ini layak diperjuangkan. Kekalahan bukan akhir, melainkan pelajaran yang membuat langkah berikutnya lebih matang, lebih berani, dan lebih siap. Teruslah melangkah meski sorotan tajam dan ekspektasi tinggi. Kepercayaan dunia sudah datang. Tugas kita adalah menjawabnya dengan kerja keras, disiplin, dan kesabaran. Karena pada akhirnya, kebanggaan sejati bukan hanya soal menang hari ini, tetapi tentang keberanian membangun masa depan yang lebih kuat dan bermartabat. John Hertman datang, pengamat lokal timnas Indonesia seperti mendapatkan permata tersembunyi. Kehadiran John Hertman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia menjadi babak baru perjalanan sepak bola nasional.
PSSI resmi menunjuk pelatih asal Inggris itu untuk memimpin skuad Garuda, tidak hanya di level senior tetapi juga timnas U23. Penunjukan ini langsung memantik optimisme sekaligus rasa penasaran, terutama karena rekam jejak Hertman yang lebih banyak bekerja di level tim nasional ketimbang klub. Di tengah suasana sepak bola nasional yang relatif tenang tanpa hiruk-pikuk drama, sosok Hertman dinilai datang pada momentum yang tepat. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, datang di momen tenang yang jarang terjadi. John Hertman tiba saat timnas Indonesia berada dalam fase yang relatif stabil. Tidak ada gejolak besar di internal tim, tidak ada polemik pergantian pelatih yang penuh kontroversi, dan tidak ada tekanan berlebihan dari luar lapangan. Situasi ini dinilai sebagai modal awal yang sangat penting bagi seorang pelatih baru untuk bekerja dengan kepala dingin dan fokus pada pembangunan tim. Pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo menilai kondisi tersebut sebagai berkah tersendiri. Menurutnya jarang ada pelatih timnas yang memulai tugas dalam atmosfer setenang ini. Ia berharap suasana baru tanpa drama bisa menjadi awal yang baik bagi Hertman untuk menanamkan ide dan filosofi permainan secara bertahap. Bagi saya, catatan John Hertman ini sebetulnya bagi Indonesia ini berkah. Mudah-mudahan dengan suasana yang baru tidak ada drama macam-macam. Ini awal yang baik, kata Anton Sanjoyo. Fakta 2, bukan pelatih populer tapi syarat prestasi internasional. Nama John Hertman mungkin tidak sepopuler pelatih klub top Eropa atau mantan pemain bintang dunia. Sepanjang kariernya, Hertman dikenal sebagai spesialis pelatih tim nasional, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia memiliki rekam jejak konkret dalam membangun tim dari nol hingga mampu bersaing di level tertinggi. Hertman pernah membawa timnas putri Kanada meraih medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016. Di sektor putra, ia mencatat sejarah dengan membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian langka bagi negara tersebut. Anton Sanjoyo menyebut Hertman sebagai hidden gem atau permata tersembunyi. Terpendam, tidak banyak orang yang tahu tapi bisa diambil oleh Indonesia, ujarnya. Pengalaman panjang di level timnas membuat Hertman dinilai cocok menghadapi tantangan struktural sepak bola Indonesia. Fakta 3, pelatih berkualitas dengan biaya yang masuk akal. Selain prestasi, faktor finansial juga menjadi sorotan. Hertman disebut memiliki nilai kontrak yang relatif terjangkau untuk ukuran pelatih dengan pengalaman Piala Dunia dan Olimpiade. Gajinya bersama timnas Indonesia diperkirakan sekitar $40.000 Amerika per bulan atau setara 671 juta dengan total sekitar 8 miliar rupiah per tahun. Bagi Anton Sanjoyo, angka tersebut sangat rasional jika dibandingkan dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Hertman. Ia menilai Indonesia beruntung bisa mendapatkan pelatih dengan standar internasional tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan. Kita mendapatkan pelatih yang betul-betul saya bilang hidden gem, gajinya pun relatif tidak terlalu besar, 8 miliar rupiah per tahun, pungkasnya. Dengan kombinasi pengalaman, ketenangan situasi, dan beban finansial yang masuk akal, John Hertman diharapkan menjadi fondasi kuat bagi masa depan timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi kedatangan John Hertman ke timnas Indonesia patut dilihat sebagai langkah berani namun realistis dari PSSI. Di tengah euforia publik yang sering terjebak pada nama besar dan reputasi glamor, pilihan terhadap pelatih dengan spesialisasi tim nasional justru terasa lebih relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Hertman datang bukan sebagai selebritas sepak bola, melainkan sebagai pekerja sistem yang terbiasa membangun fondasi, membenahi struktur dan bekerja dalam keterbatasan. Momentum kedatangannya juga sangat menentukan. Timnas berada dalam kondisi relatif tenang tanpa konflik internal dan tekanan politik yang berlebihan. Ini memberi ruang bagi Hertman untuk bekerja secara metodis, sesuatu yang jarang dimiliki pelatih sebelumnya. Jika situasi kondusif ini mampu dijaga, peluang keberhasilan akan lebih besar daripada era-era sebelumnya yang kerap diwarnai ekspektasi instan. Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya ada pada Hertman, melainkan pada konsistensi dukungan federasi dan kesabaran publik. Rekam jejaknya menunjukkan hasil tidak datang secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang kadang menyakitkan di awal. Jika Indonesia mampu menerima fase transisi itu, Hertman berpotensi menjadi titik balik pembangunan timnas yang lebih berkelanjutan, bukan sekedar mengejar kemenangan jangka pendek. Percayalah bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari sosok yang paling bising atau paling terkenal. Justru dari figur yang bekerja dalam senyap, fokus pada proses dan konsisten membangun fondasi, hasil nyata biasanya lahir.
Timnas Indonesia sedang berada di titik itu sekarang, sebuah fase di mana kesabaran jauh lebih berharga daripada euforia sesaat. Untuk para pemain, ini kesempatan membuktikan diri bukan hanya lewat bakat, tetapi lewat disiplin dan mentalitas. Untuk federasi dan publik, ini ujian kedewasaan dalam mendukung proses jangka panjang. Tidak semua perjalanan menuju prestasi besar harus selalu mulus di awal, tapi setiap langkah yang dijalani dengan arah yang jelas akan membawa tim ini lebih dekat ke tujuan. Terus dukung, tetap percaya, dan jangan lelah berharap. Sepak bola Indonesia hanya akan maju jika semua pihak berani memberi waktu, ruang, dan kepercayaan. Dari proses yang tenang dan kerja yang konsisten, mimpi besar bisa tumbuh dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Statistik gila Kapten Timnas Indonesia saat Sassuolo ditahan Parma 1-1 di Liga Italia 2025-2026. Laga pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026 di Mapei Stadium menghadirkan cerita tentang ketangguhan seorang kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes bersama Sassuolo. Meski hanya berakhir imbang melawan Parma, penampilan Jay Itzes tetap mencuri perhatian lewat perannya di jantung pertahanan. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, benteng tenang bernama Jay Itzes. Jay Itzes tampil penuh selama 90 menit dan menjadi sosok sentral di lini belakang Sassuolo. Ia bekerja dalam koordinasi rapat bersama Tarik Muharemovic, Josh Doig, dan Sebastian Walukiewicz. Dalam tekanan Parma yang mencoba mencuri poin, Jay Itzes tampil tenang, membaca arah serangan dan menutup ruang dengan disiplin. Statistiknya mencerminkan perang tersebut. 1 intercept, 2 clearance, serta 2 kali unggul duel menjadi bukti konkret kontribusinya. Tak hanya bertahan, Jay Itzes juga menjadi titik awal pembangunan serangan dari belakang. Akurasi operannya mencapai lebih dari 90%, sebuah angka yang menunjukkan kepercayaan diri dan kualitas distribusi bola. Performa itu membuatnya mendapat rating 6,7, angka yang menegaskan perannya tetap vital meski Sassuolo gagal menang. Fakta kedua, hasil imbang yang menahan langkah Sassuolo. Skor 1-1 melawan Parma membuat Sassuolo belum beranjak dari posisi 10 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan koleksi 23 poin. Hasil ini terasa sedikit mengecewakan karena Sassuolo bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan untuk terus menekan papan atas. Di sisi lain, Parma pulang dengan 1 poin berharga yang membuat mereka bertahan di posisi 15 dengan 18 poin. Pertandingan ini menunjukkan ketatnya persaingan di papan tengah Liga Italia, di mana satu hasil imbang bisa berdampak besar pada jarak poin antar tim. Sassuolo kini dituntut lebih konsisten jika ingin tetap menjaga asa bersaing menuju zona Eropa. Fakta ketiga, ujian berat menanti demi mimpi Eropa. Tantangan besar sudah menanti Sassuolo di laga berikutnya. Mereka akan menjamu Juventus di Mapei Stadium pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Pertandingan ini menjadi krusial karena Sassuolo saat ini berjarak 7 poin dari posisi 6 yang menjadi batas akhir tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Sesuai regulasi, tim peringkat 6 akan tampil di play-off Liga Konvensi Eropa 2026-2027. Karena itu, kemenangan atas Juventus bukan sekedar 3 poin, melainkan penentu arah musim Sassuolo. Kepercayaan diri tim akan sangat bergantung pada solidnya lini belakang yang kembali dipimpin Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia itu diharapkan kembali menjadi fondasi kuat dalam upaya menjaga mimpi tampil di Eropa tetap hidup. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa performa individu yang solid belum tentu selalu berbanding lurus dengan hasil tim secara keseluruhan. Jay Itzes sudah menjalankan perannya sebagai bek sekaligus pemimpin di lapangan dengan sangat baik. Terlihat dari ketenangan bertahan, akurasi umpan tinggi, dan konsistensi sepanjang laga. Namun, sepak bola tetap permainan kolektif. Ketika lini lain belum cukup tajam atau kurang efektif memanfaatkan peluang, hasil imbang menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Bagi Sassuolo, hasil ini terasa seperti kehilangan 2 poin, bukan sekedar mendapat 1 poin karena mereka bermain di kandang dan sedang mengejar jarak ke zona Eropa. Tekanan kini semakin besar, terutama jelang laga melawan Juventus, di mana kesalahan kecil bisa berujung mahal.
Di sisi lain, performa JITZES justru memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dan figur yang bisa diandalkan di laga besar. Jika Sassuolo mampu meningkatkan efektivitas serangan, ketenangan dan stabilitas yang dibawa JITZES di lini belakang bisa menjadi modal penting untuk membalikan situasi dan menjaga ambisi musim ini tetap realistis. Tetaplah percaya pada proses, karena performa seperti ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ketika kamu sudah bekerja maksimal, disiplin dan konsisten seperti yang ditunjukkan JITZES, hasil besar biasanya hanya soal waktu. Dalam sepak bola, kadang kemenangan tidak datang cepat, tapi fondasinya sedang dibangun diam-diam. Jangan biarkan satu hasil imbang mengaburkan gambaran besar. Setiap menit bermain, setiap duel yang dimenangkan, dan setiap keputusan tenang di bawah tekanan adalah bukti bahwa kamu berada di jalur yang benar. Terus jaga fokus, kerendahan hati, dan rasa lapar untuk berkembang. Ketika kesempatan besar datang, mereka yang paling siap secara mental dan kerja keraslah yang akan menuai hasilnya.